Masyarakat Purworejo, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya sebuah kerajaan baru. Kerajaan bernama Keraton Agung Sejagat ini dipimpin sepasang suami istri, Totok Santosa Hadiningrat dan Diah Gitarja. Keraton Agung Sejagat ini berada di Desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para pengikut kerajaan ini juga diberi seragam layaknya para pejabat di istana kerajaan. Keraton Agung Sejagat dipimpin Totok Santosa Hadiningrat yang dipanggil Sinuhun dengan nama kebesaran Rakai Mataram Agung Jaya Kusuma Wangsa Sanjaya, serta istrinya Diah Gitarja dengan nama kebesaran Sri Ratu Indratanaya Hayuningrat Wangsa Shailendra. Totok Santoso mengklaim keberadaan kerajaan ini untuk menunaikan janji 500 tahun dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Kerajaan ini juga memiliki pendukung sebanyak 425 orang dari berbagai daerah. Keberadaan keraton ini membuat warga resah karena sering didatangi banyak pengikutnya serta ada ritual yang dinilai aneh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Hari ini kita akan membahas kasus penipuan berkedok kerajaan palsu, di mana para anggota yang ingin bergabung dengan kerajaan tersebut harus membayar biaya sebesar 3 hingga puluhan juta rupiah. Mereka diiming-imingi akan diberikan jabatan serta gaji bulanan berbentuk dolar, sehingga banyak orang-orang yang tergiur ingin bergabung dengan kerajaan tipu-tipu tersebut. Mereka bahkan sampai rela berhutang demi bisa masuk menjadi anggota kerajaan. Nama dari kerajaan abal-abal itu adalah Keraton Agung Sejagat. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memberitahu kalian terlebih dahulu nih teman-teman. Kalau alur cerita kali ini itu tidak seperti biasanya yang membahas profil pelaku di awal cerita. Tetapi aku akan membahas kasusnya terlebih dahulu, baru nanti aku akan jelasin sedikit profil mengenai pelaku. Ya udah, langsung aja yuk ke ceritanya. Pada awal tahun 2020 lalu, Keraton Agung Sejagat mulai dikenal masyarakat Indonesia melalui video yang tersebar di dunia maya. Video tersebut memperlihatkan kegiatan acara wilujengan dan kirab budaya yang diselenggarakan oleh Keraton Agung Sejagat pada tanggal 10 hingga 12 Januari tahun 2020 di Desa Pogung, Juru Tengah, Bayan, Kabupaten Purworejo. Hal itu tentunya mengundang banyak perhatian serta pertanyaan besar dari kalangan masyarakat, para wartawan, maupun pemerintah. Pasalnya, kerajaan Keraton Agung Sejagat ini tiba-tiba muncul gitu aja tanpa adanya izin dari pemerintah. Dan ditelusuri dari sisi sejarah pun, tidak ada yang namanya Kerajaan Keraton Agung Sejagat. Yang lebih mengherankan lagi, para pemimpin Keraton Agung Sejagat yaitu Raja Sinuhun Toto Santoso dan Kanjeng Ratu Diah Gitarja yang memiliki nama asli Fani Aminadia mendeklarasikan bahwa berdirinya Kerajaan Keraton Agung Sejagat itu berdasarkan perjanjian pengalihan kekuasaan yang dibuat 500 tahun lalu oleh Kerajaan Majapahit kepada Portugis pada tahun 1518 Masehi. Menurut pengakuan dari para pemimpin Keraton Agung Sejagat, isi dari perjanjian tersebut ialah Portugis harus mengembalikan kekuasaan Majapahit dalam 500 tahun kemudian. Nah, si Raja Toto Santoso ini mengaku mendapat wangsit melalui mimpinya untuk mendirikan sebuah kerajaan yang mewarisi kekuasaan Majapahit. Maka dari itu, dia dan istri bukan sahnya mendirikan Keraton Agung Sejagat pada tahun 2018, tepatnya 500 tahun perjanjian tersebut dibuat. Padahal, menurut ahli sejarawan dan budayawan Purworejo yaitu Bapak Sukoso DM, ketika beliau ini diwawancarai oleh wartawan Kompas mengenai sejarah Kerajaan Majapahit, beliau memberitahu bahwasannya Kerajaan Majapahit sudah dinyatakan tidak ada dari tahun 1478 Masehi. Lantas pernyataan dari pemimpin Keraton Agung Sejagat mengenai perjanjian pengalihan kekuasaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar serta kecurigaan. Apalagi menurut informasi mereka merekrut para anggota keraton dengan cara yang terkesan memaksa. Dari sumber berita, ada yang mengatakan bahwa para calon anggota ditakut-takuti akan mendapat malapetaka apabila tidak mau bergabung dengan Keraton Agung Sejagat.
Selain itu, calon anggota juga diiming-imingi akan mendapatkan gaji bulanan berupa uang dolar yang berkisar $100 lebih, dengan syarat mereka harus membayar uang sebesar 3 hingga puluhan juta rupiah untuk mendaftar menjadi anggota kerajaan. Semakin besar uang yang disetor, maka semakin tinggi pula jabatan yang diperoleh anggotanya. Terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Keraton Agung Sejagat berhasil menggait sebanyak 450 anggota. Selain mengaku keraton tersebut merupakan penerus kerajaan Majapahit, Sang Raja Toto Santoso juga mengklaim bahwa Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu milik Keraton Agung Sejagat. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dia mengklaim bahwasannya seluruh negara yang ada di dunia ini berada di bawah kekuasaan mereka. Bagi Santoso, PBB dianggap sebagai parlemen, sementara Mahkamah Internasional merupakan kekuasaan kehakiman Keraton Agung Sejagat, dan yang terakhir, Pentagon dianggap sebagai dewan keamanan mereka. Lantas, bagaimana kasus ini bisa terkuak? Jadi, setelah beredarnya video mengenai acara Wilujengan dan Kirab Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 12 Januari tahun 2020 itu, ternyata menimbulkan keresahan warga desa setempat, sehingga banyak dari mereka melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Tak ingin keresahan masyarakat berlangsung lama, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng langsung turun tangan. Saat itu, polisi berkoordinasi dengan 2 guru besar ahli sejarah dari Universitas Diponegoro Semarang untuk membantu dalam penyidikan tentang kebenaran sejarah yang diklaim oleh Keraton Agung Sejagat. Setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata pihak dari Keraton Agung Sejagat itu telah mengada-ada cerita supaya mendapat kepercayaan dari calon anggota agar mau bergabung dengan mereka. Dengan begitu, para pemimpin dari Keraton Agung Sejagat akan mendapatkan cuan dari para anggotanya. Uang dari para anggotanya tadi sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi kedua pemimpin kerajaan, sebagian lagi untuk menopang kegiatan keraton. Saat kasus ini tengah diselidiki, di situ polisi menerima banyak sekali keluhan dari para anggota Keraton Agung Sejagat sendiri dan beberapa masyarakat setempat terkait adanya penarikan uang untuk kegiatan ritual. Berdasarkan hasil penyidikan mengenai ketidakbenaran sejarah Keraton Agung Sejagat serta laporan-laporan dari masyarakat, polisi kemudian menangkap para pemimpin kerajaan tersebut yaitu Toto Santoso dan Fani Aminadia pada tanggal 14 Januari tahun 2020. Selain mengamankan pasangan kerajaan serta membekukan aktivitas Keraton Agung Sejagat, polisi juga menggeledah sebuah rumah yang dikontrak pasangan itu yang berlokasi di Dusun Ngabangan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Sleman pada tanggal 15 Januari tahun 2020. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh gabungan Polres Purworejo, Polda Jateng serta Polsek Godean, petugas mengamankan beberapa barang bukti antara lain adalah mesin ketik, mesin laminating, keris, kalkulator, 3 stempel, 4 buku tabungan Bank BCA, 2 buku tabungan Bank Mandiri, 1 buku tabungan BRI Simpedes, 1 dus dokumen, rak plastik, printer, laptop, dan mesin edisi. Selain itu, mereka juga mengamankan 1 unit softgun merek Makarov Rusia MP strip 654K, 1 set pakaian punggawa kerajaan, 13 buah kartu anggota, handphone inventaris keraton, dan perlengkapan usaha angkringan milik pasangan Toto dan Fani. Berdasarkan informasi dari warga setempat, Toto membangun usaha angkringan di sekitar rumah tersebut sudah setahun lebih. Diketahui, rumah kontrakan mereka itu digunakan orang-orang yang berhasil direkrut Toto untuk melaksanakan kegiatan kebatinan dengan mengundang guru spiritual. Selain itu, rumah mereka dijadikan tempat pengobatan medis oleh dokter ahli dan tempat pelatihan tata rias. Menurut pengakuan tetangga sekitar, mereka ini sudah cukup lama menyimpan rasa curiga akan aktivitas yang dilakukan di kediaman Toto.
Apalagi nih, Toto itu dikenal sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Pemerintah Desa Sidoluhur Godean juga turut menaruh curiga ketika Toto ini mengajukan izin pendirian koperasi yang dinamai seperti nama sebuah ormas. Karena nama koperasi itu berkonotasi negatif, pemerintah desa pun akhirnya menolak perizinan tersebut. Setelah penolakan itu, tak berselang lama Toto mengajukan izin lagi untuk buka usaha angkringan di halaman rumah. Namun, lama-kelamaan beberapa warga melaporkan bahwa di kediaman Toto sering mengadakan kegiatan ritual kejawen. Kemudian, pemerintah desa setempat menanyakan hal itu kepada Toto dan orang-orang yang ada di rumahnya. Saat ditanyai kegiatan apa yang sebenarnya mereka lakukan, Toto dan teman-temannya menjawab bahwa mereka sedang syuting untuk film kolosal sehingga menggunakan unsur-unsur kerajaan dan kejawen. Bahkan diketahui, mereka juga pernah menggelar acara kirap budaya di desa itu pada bulan Oktober hingga November 2019 dengan alasan untuk pengambilan gambar serta video. Lantas bagaimana ya cara Toto mempengaruhi warga Purworejo agar dia ini mendapat akses mendirikan sebuah kerajaan di sana? Bapak Cihimawan merupakan orang yang menyediakan lahan tanah seluas 2 hektar untuk digunakan Toto dan Fani dalam membangun kompleks Keraton Agung Sejagat. Beliau mengaku kenal Toto melalui temannya. Awal mula Bapak Ci memberikan izin kepada Toto untuk membangun kerajaan di lahan tanah miliknya, itu karena alasan Toto bilang kalau dia ingin membangun semacam museum untuk melestarikan budaya Jawa yang tujuannya akan dijadikan tempat destinasi pariwisata. Setelah Bapak Ci tahu kalau tujuan awal Toto melenceng, kemudian Bapak Ci ini diiming-imingi akan dijadikan Mahamentri di Kerajaan Keraton Agung Sejagat. Sementara bangunan kompleks keraton itu belum selesai pembangunannya. Bapak Ci Himawan juga belum mendapat uang sepersen pun dari Toto, padahal beliaulah yang memiliki lahan tanah tempat berdirinya Keraton Agung Sejagat. Nah, di sini aku akan mengajak kalian sebentar untuk melihat-lihat bagaimana penampakan di dalam kompleks keraton. Di sana ada istana yang merupakan rumah induk milik Bapak Ci. Lalu ada semacam sendang atau kolam pemandian yang rencananya dulu akan dijadikan tempat pemandian bagi permaisuri serta selir-selir raja. Tak jauh dari kolam terdapat batu besar bertuliskan huruf Jawa modern dengan beberapa simbol dan tanda 2 telapak kaki pada bagian kiri batu. Menurut pengakuan Toto, batu itu merupakan batu prasasti peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Padahal, batu tersebut hanyalah batu biasa yang sengaja dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan kalau batu itu seperti peninggalan zaman dahulu. Kemudian yang terakhir, ada sebuah bangunan yang nampak belum selesai pembangunannya dan rencananya dulu bangunan tersebut akan dijadikan tempat singgasana raja dan ratu. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata Toto dan Fani bukanlah pasangan suami istri sah. Awal mula mereka bertemu itu di tahun 2016 lalu memutuskan hidup bersama. Berdasarkan informasi dari EKTP, mereka tercatat bahwa mereka bukan warga Purworejo maupun warga Sleman. Menurut informasi EKTP milik Toto, dia merupakan warga Jakarta yang pernah tinggal di Jalan Mangga 28 RT 12 RW 5, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Mengutip dari hasil penelusuran kompas.com, Toto dulu memang sempat tinggal di alamat tersebut sebelum tahun 2016. Pasca kebakaran yang melanda permukiman di pinggir rel kereta, dia kemudian pindah ke daerah Yogyakarta. Sementara berdasarkan informasi dari EKTP milik Fani, dia tercatat sebagai warga Kalibata, Jakarta Selatan. Namun saat ditanyakan kebenarannya, lurah setempat membantah perihal tersebut. Menurutnya, Fani Aminadia tidak terdaftar sebagai warga Kalibata saat dicek di daftar Dukcapil yang ada di kelurahan. Diketahui, jauh sebelum Fani dikenal sebagai Kanjeng Ratu Dia Gitarja, ternyata Fani pernah menjadi seorang penulis, kreator, hingga sutradara film dokumenter.
Beberapa judul film dokumenter yang pernah dia sutradarai antara lain adalah Harapan di Seberang Jembatan, Inspiring People, Mentawai The Hidden Paradise, dan Hebatnya Indonesiaku. Pada tahun 2015, Fanny juga pernah menjadi mentor dalam kelas akting yang diadakan oleh 7 manajemen. Dalam kelas itu, Fanny mengajarkan cara memahami karakter, improvisasi dialog atau vokal, bahasa tubuh, blocking kamera, membaca naskah hingga masalah teknis lainnya dalam dunia seni peran. Selain pernah menjadi sutradara, dia juga memiliki bisnis salon kecantikan Nabila Beauty Care di kawasan Jakarta Timur. Dia bahkan aktif sebagai seorang aktivis dan menjadi dewan pendiri organisasi masyarakat yang bernama Laskar Merah Putih. Sehari sebelum Toto dan Fanny ditangkap, ternyata Fanny pernah mengirim DM ke Instagram Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Isi dari DM tersebut meminta agar kasus Keraton Agung Sejagat tidak dipolitisasi. Staf saya menyampaikan, Pak, Bapak ada DM loh Pak, tolong dibaca. Pas saya baca, fotonya kok sang ratu. Loh di DM ratu gimana? Ratu sejagat lagi ya Pak ya? Nah, di DM. Ternyata setelah baca ya jangan dipolitisasi, jangan dikriminalisasi bahasanya. Minta bantuan ke Pak Ginanjar, lah mungkin bukan Ganjar. Tapi ya tak kobreke tak bales Mbak. Kemudian saya bales, apakah Anda istrinya Pak Toto? Gitu, kan beritanya gitu. Apakah ada pungutan? Terus motif Anda apa? Belum dijawab. Siang-siang saya nonton TV, sudah pakai baju biru nangis-nangis di Polda. Ya wes kejawab itu DM terakhir. Nah, sekarang kita beralih di masa kehidupan Toto dan Fanny setelah mereka memutuskan hidup bersama. Di tahun 2016, Toto ikut andil dalam mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Yogyakarta Development Committee atau disingkat Jogja DEC. Mengutip dari Tribun News, saat itu warga sempat menduga bahwa Jogja DEC mirip dengan organisasi Gavatar. Namun, Toto berhasil meyakinkan calon anggota Jogja DEC kalau organisasi tersebut merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjalankan misi kemanusiaan. Menurut pengakuan Toto, organisasi itu memiliki jaringan tingkat dunia yang didanai oleh Lembaga Keuangan Tunggal Dunia, yaitu ISE Monetary Fund yang berpusat di Swiss. Toto menyebutkan bahwa DEC masuk Indonesia pada tahun 2014 dan pertama disosialisasikan gerakannya di Yogyakarta. Organisasi Jogja DEC sendiri memiliki 10.000 anggota. Kala itu, Toto menyebut tidak menarik biaya sepersen pun dari anggotanya. Namun, salah satu anggota yang berhasil diwawancarai wartawan mengaku membayar 15.000 untuk bisa bergabung menjadi anggota organisasi tersebut. Saat itu, masyarakat Cangkringan Sleman mendapat sosialisasi bahwa Jogja DEC mengajak mereka untuk bergabung menjadi anggotanya dengan iming-iming bagi anggota yang sudah terdaftar akan diberikan dana bantuan langsung kemanusiaan sebesar 50-100 US dollar per orang serta mendapat asuransi jiwa senilai 100 US dollar. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata Toto sudah lama keluar dari organisasi tersebut. Karena terbukti bersalah telah melakukan penipuan serta menyiarkan berita bohong sehingga membuat keonaran di kalangan masyarakat, Toto divonis hukuman 4 tahun penjara, sementara Fanny dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah dalam sidang putusan yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Nah, itulah tadi kasus penipuan berkedok kerajaan yang pernah terjadi pada tahun 2020 lalu. Semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dan lebih cermat, jangan sampai mudah tergiur dengan ajakan maupun penawaran semacam itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you!